Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to the jungle. Welcome to my tarot reading. Pada kesempatan dan hari ini, di depan saya sudah ada tiga tumpukan kartu, yaitu pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, dan banyak tumpukan di sana. Dan tumpukan kartu yang ketiga, ya. Tumpukan kartu ini adalah merupakan jawaban dari tema tema kita pada kesempatan kali ini. Pada hari ini deh, kesempatan mulu pada hari ini. Apakah yang menjadi tema kita? Yaitu bagaimana dia menilai kamu. Apakah nilainya 10? Apakah nilainya bagus, buruk, atau bagaimana? Tergantung nanti dari kartu-kartu ini sudah saya acak ya. Sudah saya acak dari tuh yang dari sana tuh. Sudah saya acak. Jadi masing-masing nanti Anda tinggal memilih apakah jawabannya nanti Anda memilih di pile number 1, pile number 2, or pile number 3. Tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, dan tumpukan kartu ketiga ya. Ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun pun ya. Dan juga bisa cocok, bisa tidak, bisa resonate, bisa enggak ya. Jadi hal-hal positifnya aja yang kita ambil di sini. Kalau misalnya tidak cocok buat Anda, berarti energi Anda tidak ada di dalam kartu-kartu ini ya. Bagaimana dia menilai kamu? Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, kita mulai aja ya. Kita pindahkan dulu pile nomor 3, pindahkan juga pile nomor 2, dan pile nomor 1 kita buang saja. Oke, this is your card. Yang pertama, Ace of Cups, Knight of Pentacles, Ace of Pentacles, wow, Nine of Pentacles, wow, Four of Pentacles. Kok Pentacles semua ya? The Tower, Queen of Cups, Seven of Cups, Judgment, dan juga ada Five of Cups. Oke, bagaimanakah dia menilai kamu? Dia melihat kamu, maaf ya sebelumnya ya, kalau saya bilang bahwa semua orang, tidak semua, tapi ya semua orang membutuhkan namanya materi, semua orang membutuhkan yang namanya uang. Cuman ada juga orang yang mencintai seseorang atau menyukai seseorang, pertama karena memang rasa sayang dan rasa suka, yang kedua karena materi, yang ketiga karena kesepian. Karena sepi akhirnya dia memilih orang jadi suka sama orang lain. Ada juga karena orang ini kaya, orang ini menarik, akhirnya dia suka. Ada juga karena betul-betul pure jatuh cinta. Nah, di sini saya melihat dia menilai kamu, maaf ya sebelumnya ya, kalau Anda memilih pile number 1, kamu menyukai dia karena kebutuhan. Dia merasanya seperti itu. Kamu mendekati dia karena mungkin bisa memenuhi kebutuhan kamu, atau bisa mengikuti apa yang kamu mau. Bahasa benernya ya. Bahasa benernya. Kalau bahasa kurang benarnya, mungkin dia menilai kamu itu agak sedikit materialistis. Karena apa-apa mungkin uang, apa-apa mungkin dia yang harus mengeluarkan
untuk memenuhi kebutuhanmu, atau mungkin untuk memenuhi gayamu, atau hanya untuk sekedar mengisi dompetmu saja. Itu yang dia nilai dari kamu. Tetapi kalau misalnya lama-lama kejadian ini berlangsung terus seperti ini, dia pasti akan merasa capek atau akan merasa seperti dimanfaatkan menurut dia. Ya, akhirnya bisa jadi hubungan ini nantinya akan kandas di tengah jalan. Jadi sebaiknya jadilah pasangan yang tidak terlalu menonjolkan hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya kamu masih bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri, ya tidak mesti harus semuanya hanya pasanganmu saja yang memenuhi atau pasanganmu saja yang memberi. Memang kalau misalnya, kalau wanita itu matre, buat saya nggak ada masalah sih, buat saya. Karena kebutuhan untuk perempuan itu banyak, untuk makeup lah, untuk pakaian lah, untuk apalah dan segala macam. Memang dibandingkan pria memang harus mencari uang, harus mencari uang untuk kebutuhan pasangannya. Tetapi kalau terlalu juga banyak permintaan juga, akhirnya sekuat apapun pasangan mencari itu, akhirnya habis juga. Akhirnya pasangan akan berpikir bahwa wah, gue dimanfaatin nih, gue dipergunakan nih. Jadi jangan. Kalau misalnya memang kamu mencintai, cintailah dengan tulus. Jangan karena dia punya sesuatu akhirnya kamu mencintai. Jangan karena dia punya banyak kekayaan akhirnya kamu suka karena hal itu. Sebaiknya jangan, ya. Karena biar bagaimanapun ke depannya nanti karma itu ada. Mencintai seseorang karena materi itu menurut saya tidak akan berlangsung lama. Karena pasti mau tidak mau dia akan tahu tentang hal itu, dia akan mengerti tentang hal itu, dan hubungan kalian hanya akan berakhir di tengah jalan saja. Dan itu membuat dia menjadi menyesali dengan apa yang dia lakukan. Walaupun mungkin dia punya banyak uang, walaupun mungkin dia punya segalanya, tetapi ketika dia mengetahui, dan ini sepertinya sudah agak sedikit mengetahui ya, bahwa kamu mencintai dia hanya karena menginginkan materi dari dia. Ini akan membuat dia luka dan akan membuat kamu menjadi luka. Tetapi ketika kamu bisa merubah semua itu, ya rubahlah. Karena kalau misalnya kamu mencintai dengan tulus, dan dia juga akan mencintaimu dengan tulus tanpa ada pemikiran bahwa memanfaatkan dia, suatu saat pasti hubungan ini akan panjang. Dan apapun yang kamu inginkan juga akan terpenuhi. Jadi sebaiknya menurut saya cintailah dengan sepenuh hati, bukan cintai karena materi. Oke, inilah yang dia nilai tentang kamu. Jadi sebaiknya kamu agak sedikit berubah. Ya, boleh mencintai karena materi, tetapi juga didukung dengan hal-hal lain supaya balance. Oke? Nah, bell number 1. Oh my god. Kita ke bell nomor 2. Bagaimana dia menilai kamu? Yang pertama, 2 of Pentacles, Wheel of Fortune, Page of Swords, The Fool. Oke. Kemudian 2 of Wands, Page of Cups, 2 of Swords, Justice, 10 of Cups, dan yang terakhir ada King of Wands. Oke, bagaimana dia menilai kamu? Menurut dia, kamu orangnya
bimbang. Kamu orangnya ragu-ragu dalam menjalani hubungan ini. Kamu sepertinya takut dengan diri kamu sendiri, bukan takut ketika bersama dengan dia, tapi kamu takut menjalani hubungan ini karena takutnya nanti kamu berjalan sendiri. Itu menurut pemikiran dia. Padahal yang dia inginkan adalah kemanapun kita bersama, kemanapun kita menjalani kehidupan ini harus kita lalui berdua. Naik turunnya hubungan ini kita lalui berdua. Jangan ada yang dikorbankan, jangan ada yang mengorbankan. Dan dia ingin sepertinya membantu kamu untuk melalui hal itu. Dia ingin kamu yakin pada dirinya. Dia ingin kamu berpikir bahwa apa yang dia lakukan selama ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bersama-sama. Kalau perlu untuk bisa meyakinkan kamu, ayo kita jalani dari awal lagi. Kita memulai dari awal, kita tentukan bersama-sama mau dibawa kemana. Mau dibawa kemana nih hubungan? Dia pengennya seperti itu. Dan dia menilai kamu ini agak sedikit kurang yakin dengan hubungan ini. Atau apakah kamu mempunyai orang lain lagi? Dia menilai kamu tidak terlalu full perasaanmu ke dia. Apa yang dia inginkan? Ayo coba hilangkan bimbang dalam dirimu, hilangkan keraguan dalam dirimu. Jadilah adil terhadap dirimu sendiri bahwa ketika kamu baik memperlakukan orang lain, maka hal baik pun akan datang kepadamu. Ketika kamu berbuat tidak baik kepada orang lain, maka hal tidak baik pun akan berlaku pada dirimu. Jadi dia inginkan, yang dia menilai pada kamu adalah jadilah jujur kepada dirimu sendiri, adil kepada dirimu sendiri untuk menjalani hubungan ini. Karena dia ingin mendampingi dirimu kemanapun, dengan kondisi bagaimanapun. Dia ingin bahwa dia selalu berada di samping dirimu. Ini sudah tekadnya dia. Jadi dia menilai bahwa kamu ini setengah-setengah. Ayo bangkit lagi, semangat lagi. Kamu harus bisa yakinkan dirimu bahwa hubungan ini tidak hanya kamu saja yang berjalan, tetapi memang harus berjalan berdua. Apapun hal yang terjadi ke depannya, jangan kamu simpan sendiri, tapi komunikasikan bagaimana caranya agar supaya hubungan ini bisa langgeng ke depan. Oke, itulah yang dia nilai tentang dirimu. Nah, sekarang pel nomor 3. Bagaimana dia menilaimu? Yang pertama, Queen of Swords, 3 of Wands, 9 of Wands, 3 of Heart, 3 of Swords, the Hermit, ada 10 of Wands, King of Cup, 6 of Swords, Death, dan juga ada 2 of Cups. Oke. Bagaimana dia menilai kamu? Dia menilai kamu adalah orang yang smart. Dia menilai kamu adalah orang yang sempurna buat dirinya. Dia menilai kamu adalah orang yang cocok untuk mendampingi dirinya. Dengan berada bersama dengan dirimu, seperti dia merasa bahwa dia sudah tidak ingin lagi berada dengan orang-orang lain. Dia tidak ingin ada orang lain di dalam hidupnya selain kamu. Dan dia mau bahwa kamu itu memilih dia dari orang-orang yang kamu pikirkan. Dia ingin memperbaiki sakit hati mungkin yang sudah kamu miliki, atau sakit hati karena pengalaman yang pernah kamu lewatin.
memberikan jalan yang terang untuk dirimu ke depannya, dan membuat kamu menjadi tidak memikirkan atau menanggung semua beban yang sudah lama ini mungkin kamu hadapi. Ya, pokoknya di sini saya melihat dia menilai kamu itu adalah orang yang harus disayangi, orang yang harus diberi perlindungan, orang yang harus diberi perhatian untuk maju ke arah yang jauh lebih baik lagi, untuk menjadi mengarah ke kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Hindari semua namanya rasa takut yang ada dalam dirimu, rasa takut yang membebani pikiran kamu sendiri. Dia ingin bahwa hubungan ini adalah kita berdua. Hanya kita berdua yang menjalani dan bisa menyelesaikan apapun kendala yang ada di dalam hubungan kalian berdua. Kalau saya sih orang macam ini, aduh, indah sekali. Jadi buat Anda yang sudah memilih PL nomor 3, yang dia menilai kamu bahwa kamu adalah seseorang yang butuh untuk diperhatikan, orang yang sempurna buat dia, orang yang harus dijaga, dikendalikan, kemudian istilahnya tanaman dipupuk, disiram, diperbaikin, ditata dan segala macam. Ini adalah pasangan yang menurut saya sempurna banget buat dirimu. Seandainya aku dapat yang seperti ini, aku ambil. Oke, nah itulah bagaimana dia menilai kamu dan kehidupan kamu. Oke? Nah, cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.